Yeah. Jadi penyakit yang paling Abi derita itu dua, yakni pertama jantung, kedua perut buncit. Konon menurut penelitian medis ada cairan di bawah kulit perut, di atas kadut ataupun lambung, kira-kira 2 liter. Tidak ada dokter yang sanggup menyedot. Hanya doa yang saya harapkan. Ya. Kalaupun Allah menghendaki kematian secara cepat, jangan besok, lusa, sekarang pun insya Allah saya siap. Asal mati dalam kebaikan. Alhamdulillah aktivitas walaupun berkurang tetap bisa dilaksanakan. Maka pada alumni terutama jangan memaksa Abi. Kalau ada acara, kalau saya tidak bisa menolak. Seperti ngundang, ada acara A, acara B. Kenapa? Karena saya tidak direkomendasikan oleh orang tua untuk menolak, apalagi itu undangan dari jamaah dan alumni. Istilah kata Nabi mah lau taklamuna ma fi qalbi la dohiktu qalilan wa la baikatu sarahiron. Andai kata kau tahu apa yang ada dalam hatiku, pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Insya Allah dalam beberapa hari mau konsultasi dengan dokter, walaupun katanya biayanya amat mahal. Kalaupun harus disedot, ya sedot. Sebab aktivitas sangat terganggu sekali. Tidur, makan, dan macam-macam. Demikian juga wantoli kita doakan orang sesepuh kita supaya cepat sembuh. Dengan segala macam kerendahan hati kalian, keikhlasan hati kalian. Sebab Abi yakin doa itu lebih tajam dari segala-galanya. Doa Al-Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi kehidupan manusia khususnya, karena kita bahas manusia, dan makhluk pada umumnya adalah step by step, satu tahap dan satu tahap. Dari kita dalam rahim ibu, kemudian lahir, kemudian kita menjadi bocah, kemudian pemuda, sekarang sudah nikah, dewasa, bahkan ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah punya cicit. Apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi pada satu saat kita pun akan dimasukkan ke dalam ruang rahim yang berbeda. Itulah alam kubur. Ini digambarkan bagaikan matahari, kan? Muncul di ufuk timur, tidak kelihatan, hanya mega merah. Muncul, kemudian sampai pada klimaksnya ada di tengah-tengah langit. Tapi tunggu sebentar lagi, dia juga akan apa? Akan tenggelam ke ufuk barat. Itu adalah kehidupan manusia. Dan semua orang tahu, semua orang sadar
baik itu kafir, munafik atau komunis, sadar bahwa kematian itu pasti bakal tiba, karena mereka mengingat dengan johir. Makanya Allah mengatakan fala uqsimu bis-syafaq. Kemudian oleh Allah digambarkan bahwa hadirin sekalian yang saya hormati, ada gelapnya malam, ya, gelapnya alam kubur. Di alam kubur itu saudara-saudara sekalian bagaikan malam. Tempat yang di malam itu ada dua kan, ada yang terang karena ada listrik, ada yang terang karena ada yang penerangan, ada yang sama sekali gelap karena tidak ada penerangan. Demikian kehidupan manusia. Di alam kubur ada yang terang, yang menerangi hanya dua: minyaknya iman, lampunya amal soleh. Kali ini, minyaknya iman, lampunya amal soleh. Generatornya iman, seluruh perangkatnya adalah amal soleh. Kan begitu. Ada yang sama sekali gelap. Kenapa? Karena tidak bawa minyak, tidak bawa mesin, tidak bawa perangkat, tidak bawa lampu. Abi ngomong dari satu sisi, ya, menafsirkan dari satu sisi. Ya, walaili idayah, kan? Wala uqsimu bis-syafaq wan nahar walaili wa ma wasaq. Dan nanti dalam malam itu kan ada yang keluar, yang biasa apa? Yang biasa di waktu terang tidak keluar, di malam keluar. Ada ular, ada anjing, binatang buas. Demikian gambaran amal kubur bagi orang yang apa? Bagi orang yang dalam keadaan gelap di alam kuburnya, pasti Allah kirim ular. Pasti Allah kirim binatang-binatang sebagai disebut siksa kubur. Maka muncullah pernyataan Al-Quran surat Al-Ghafir bahwa adanya nikmat kubur dan adanya alam kubur. Hadis juga begitu. Adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Itu saudara-saudara sekalian. Wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak. Demikian kemarin sudah jelaskan. Bulan di mana-mana sedang mendapatkan terang yang sempurna. Itulah saudara-saudara tanggal 13, 14, 15. Manusia pun ada yang seperti bulan. Bintang begitu banyak, bintang begitu jutaan, tapi manakala bulan muncul semuanya kalah. Manusia ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan dan diberikan jabatan seperti bulan. Mana di antaranya? Orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu saudara-saudara kal badri lailatal kal qamari lailatal badri. Itu seperti bulan di malam purnama. Semua sadar karena kematian bagi mereka bagi mereka kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bagi orang Islam kematian sesuatu yang harus dirindukan. Kenapa? Karena kematian itu hanya 2 detik, 3 detik. Setelah itu kita lepas dari dunia yang fana menuju dunia yang baka. Nikmat yang sementara menjadi nikmat yang selama-lamanya. Nikmat yang membosankan menjadi nikmat yang tidak membosankan. Maka jelas bagi orang-orang yang beriman disebutnya man ahabba liqa'a rabbih ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai ingin ketemu dengan Allah, Allah ingin segera ketemu dengan dia. Allah ingin segera ketemu dengan dia. Jadi begitu saudara-saudara sekalian kita meninggal dunia,
Ridho Allah sudah menyebut kita. Kenapa? Karena kita sudah meridhokan diri kita untuk menjadi ketemu dengan Allah. Karena dia dulu bilang bahwa salah satu nikmat di surga itu adalah ila rabbiha nadhira, akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Bahkan yatakallamu ma'arabi laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita bisa ngobrol dengan Allah, antara Allah dengan kita tidak ada penterjemah dan penghalang. Itu kerinduan kematian itu. Makanya pantas para sahabat, banyak yang perang itu setelah perang, karena dia itu selamat, nangis sama Rasul. Kenapa? Karena satu, saya tidak mati di tempat perang. Abdullah, bapaknya siapa? Bapaknya Jabir, kan Jabir bin Abdullah. Dia itu masuk Islamnya belum lama, tapi dia perang. Sudah perang, apa yang terjadi? Hadirin sekalian, akhirnya mati di peperangan. Setelah mati di peperangan, dalam hadis Al-Mustadrak kemarin diaji, bahwa beliau itu ditanya sama Allah, apa yang kau mau? Nastas, silakan minta. Tas ali minta. Cukup ya Allah. Nikmat yang telah kau berikan sudah tidak ketampil. Cukup segini. Tidak. Minta lagi sekarang. Saya akan kasih. Cukup ya Rabb. Akhirnya Allah tanya 3 kali. Kalau engkau memaksaku untuk meminta, aku hanya satu. Hidupkan aku kembali, pulangkan ke dunia, dan suruh aku berperang dan matikan dalam peperangan itu. Jadi kalau umpamanya ada orang Palestina tertembak karena memperjuangkan agama, ngeri amat. Sampai dicincang, ngeri amat. Sampai dimutilasi, ngeri amat. Ingat saudara, Allah Maha Pintar. Malaikat apa? Malaikat penjabut nyawa itu hebat. Jadi sebelum mereka mati, sebelum mereka dicincang, Allah telah cabut nyawanya. Seperti Siti Masitoh ketika dilemparkan kemana? Ke penggorengan. Itu jangan dikira. Kelihatannya masih dalam keadaan sakit. Padahal begitu dia nyemplung ke minyak yang sudah mendidih, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Sampai Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud, kan dia punya adik namanya Siti Sofia. Rasul tidak kenal mana ini Sayyidina Hamzah. Tidak ada kenal, hanya satu yang kenal. Siapa? Adiknya. Kenapa? Habis badannya tercincang. Karena kakinya sudah tidak ada, tangannya sudah tidak ada. Hanya dia memakai minyak. Memakai minyak. Kata Siti Sofia, ini adalah kakakku. Kenapa? Karena aku kenal dengan minyaknya. Karena aku kenal dengan minyak. Dan hanya satu kali Rasul sampai menjerit-jerit ketika beliau melihat siapa? Ketika mendengar Sayyidina Hamzah terbunuh, beliau nangis. Tapi ketika dibuka tutupnya, tercincang dan termotel, menjerit sampai langit, saudara-saudara, aras goyang. Dahsyat sekali. Padahal Sayyidina Hamzah sudah ketawa-ketawa dengan bidadari. Jadi kita tidak takut kematian, tapi merindukan kematian. Walaupun kita tidak boleh minta kematian, ya. Kata taman naul maut, kan? Tidak boleh kita mengharapkan kematian. Nah, makanya di sini langsung disambung, pamalahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Padahal dari sudah jelas. Ya. Berapa banyak dari orang kafir yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah jadi mendiam. Pamalahum la yu'minun. Masih tidak percaya. Bahkan faida quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan, diterangkan, dijelaskan kepada mereka tentang Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Sujud ini kan pengertian banyak. Ada sujud disebut sujud sholat, yang memakai anggota tubuh yang 7. Ada sujud adalah patung. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil. Ada sujud menghormat. Usjudu li Adam wa sajadu illa iblis.
Ada sujud artinya mengimani dan melaksanakan. Maka ini surat Al-Insyiqaq bagian daripada disunatkannya kita sujud tilawah andai kata membaca yang jumlahnya di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Hanya satu surat yang dua, yaitu surat Al-Hajj. Kalau surat Al-Hajj itu ada 2 tempat, awal dan akhir. La yasjudun, tidak sujud, artinya tidak patuh. Maaf saudara-saudara sekalian, ya. Kepatuhan manusia terhadap Al-Quran itu, ya, kepatuhan manusia terhadap Al-Quran itu bisa, bukan perlawanan ya, perlawanan manusia terhadap Al-Quran yang mengandung hukum Allah itu bisa dilaksanakan oleh orang kafir. Baik kafir Yawa, kafir penyembah berhala, atau kafir yang tidak bertuhan seperti komunis, atau kafir munafik. Kafir munafik itu siapa? Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku iman, mereka mengaku Islam, kata Islam, tapi iman, ingat apa yang terjadi? Keimanannya dibatalkan sama Allah. Makanya dalam surat apa? Surat Al-Maidah sampai ada 3 tahap. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi orang yang menentang hukum Al-Qur'an itu terbagi 3 tingkat. Pertama fasik, 2 jolim, ketiga kafir. Kalau kafir menentang hukumnya plus menentang Al-Qur'annya. Kalau orang fasik menentang hukumnya tapi tidak menentang ini. Kalau jolim, saudara-saudara sekalian, mendakwahkan, mengakui kebenaran Al-Quran, tapi justru dia mengkhianati. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa la takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Jangan kau khianati Allah, jangan kau khianati Rasul, dan jangan kau saling mengkhianati antar kamu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jangan percaya dengan prediksi-prediksi politik zaman sekarang. Quran adalah hak. Quran adalah hak. Coba sekarang surat Al-Baqarah. Al-Fasikin alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqtuna ma amarallahu bihi ayyusalla yufsiduna bil wa yufsiduna fil. Itu sifat orang fasik, sifat orang munafik, sifat orang kafir. Pertama, dia itu pengingkar janji, baik dia dengan Allah atau dia dengan manusia. Jadi sama sekali jangan percaya terhadap perjanjian orang kafir. Mau di MOU apa-apa tidak. Kenapa 90% mereka pembohong, pengingkar janji. Awas, 90% mereka pengingkar janji. Baik itu negara, presiden, siapapun. Ayo silakan aja, kita akan tertipu dengan mereka. Mereka oleh Allah sudah diskenario menjadi seorang penipu. Nomor kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Mereka itu kebanyakan pekerjaannya memutuskan perkara-perkara yang harus disambungkan. Artinya mereka pemecah belah umat, provokator. NU dengan NU diaduin, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah diaduin, NU dengan Muhammadiyah diaduin, FPI dengan Banser diaduin. Itu kerjaan fasikin. Tapi mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Aku ini adalah pahlawan terdepan memberi kesejahteraan umat dan masyarakat. Kenapa demikian? Gampang jawabannya. Karena dia memang pembohong. Dan pimpinan pembohong pasti akan memilih pembantu yang tukang bohong. Kalau pembantu yang benar nggak mungkin nyambung. Nggak mungkin nyambung.
Kata siapa? Kata Al-Quran. Kita lebih percaya pada Quran daripada prediksi manusia. Wa yufsiduna fil ard. Mereka mengadakan kerusakan di permukaan bumi. Dirusaklah ekonominya, kebudayaannya, akhlaknya, agamanya, imannya. Maka jangan kaget kalau sudah ada pernyataan Al-Quran seperti ini. Mereka melarang berjilbab, mereka melarang berjanggot, ya, mengatakan ini teroris, mengatakan ini saudara-saudara sekalian radikal. Sekarang, dulu kan ada Menteri Agama yang tidak membolehkan masjid pakai speaker tinggi-tinggi, suaranya tinggi-tinggi, didengar juga enggak. Bahkan langsung masyarakat beli speaker paling besar-besar. Itu aja usilna fil ardi. Ekonomi dirusak dengan apa? Dengan produk yang tidak halal. Karena mereka tidak berpikir masalah halalan thayyibah, tidak. Yang memiliki adalah untung. Perputaran uang itu harus sekian. Kalau Islam tidak. Islam itu saudara-saudara sekalian bukan hanya diuntung mainnya, tapi di berkah dan manfaat serta untuk kemanfaatan dunia akhirat. Makanya disebut halalan thayyiban wa la tusrifu. Halal, thayyib dan tidak boleh berlebih-lebihan. Diruklah ekonomi. Gampang, sogoklah pejabat, dekati polisi dan TNI. Rakyat nggak punya apa-apa. Makanya kata Rasul, satakunu ba'di asharatun umurun tunkiruna. Nanti akan terjadi setelah kematianku perebutan kekuasaan dan perkara-perkara yang kalian membenci. Ya Rasulullah, bagaimana langkah kami? Langkah engkau cuma dua. Satu, patuhi kewajiban kalian kepada atasan. Kalau suruh bayar pajak, bayar. Bagaimana hak kami? Kalau hak kau mustahil diberikan, mintalah sama Allah. Sebab yang menanggung rezeki dan kehidupan adalah Allah. Sampai Rasul memberikan petunjuk demikian. Berarti sudah tahu saudara, banyak orang yang bayar pajak, banyak orang yang bayar ini, tapi itu tidak kembali kepada rakyat, kembalinya kepada para koruptor. Udah diprediksi. Modalnya apa? Orang-orang kafir sampai tidak balil ladina kafaru yukadzibun. Pada dasarnya mereka adalah tidak percaya akan ada hari kebangkitan. Mereka mengatakan mati kita seperti binatang, geus paeh mah paeh bae. Tidak ada kepanjangan. Matinya seperti matinya pepohonan. Justru kita mah dididik oleh Al-Quran, yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Di dunia itu cuma sebentar. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia dari sejak Sabang sampai Merauke, Masyrik sampai Maghrib dikumpulkan dibandingkan dengan surga illal mata, kecuali hanya segede mata, hanya kenikmatan sementara. Makanya Rasul pernah, coba sekarang kamu bayangkan, bawa jarum ke lautan, celupkan itu jarum ke lautan, angkat air yang ada di jarum, itulah dunia dan isinya, surga itulah adalah lautan. Sedangkan surga oleh Allah disiapkannya arduhas samawati wal ardh. Langit yang 7 dihamparkan, bumi yang 7 dihamparkan. Bukan sebesar langit sebesar bumi, yang 7 dihamparkan, yang 7 lagi bumi dihamparkan, dan penduduknya hanya sedikit. Mana yang penduduk banyak? Jahannam. Laqad haqqal qawlu minni la'anna jahannama minal jinnati wanas. Telah divonis oleh Allah
telah ditetapkan oleh Allah bahwa Allah akan memenuhi jahanam dengan manusia dan jin. Itu baru jahanam, belum neraka sa'ir, belum neraka sakor, belum neraka hawiyah, belum neraka hutomah. Ya. Makanya dalam surat apa? Surat Az-Zumar mana? Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Wasiqal ladina taqau ilal jannati zumaro. Coba sedikit ngaji alam. Allah menggiring orang-orang kafir ke jahanam, bergerombol-gerombol. Itu baru ke jahanam. Sedangkan jahanam neraka jumlahnya 7. Kan? Wasiqal ladina taqau rabbahum ila jannati zumaro. Allah menggiring orang-orang bertakwa ke surga zumaron, bergerombol-gerombol. Jadi seimbang antara penduduk jahanam yang satu dengan penduduk surga keseluruhannya. Sedangkan surga ada 8. Firdaus satunya, tapi itu bagian Nabi, bukan bagian kita. Ulah hayang mana ulah. Jeung moal dibere. Jeung kudu gableg ka era komo alumni tara ngaji mah ulah hayang. Mudah-mudahan ditalkinkeun. Karena jauh ka guru teu doraka. Allah sampai begitu sudah. Zaman Nabi Nuh rakyatnya berapa? 100.000. Yang beriman 84, sisanya masuk neraka. Kalau sekarang 7 miliar. Kalau sekarang 7 miliar, umat Islam 1 miliar, berarti 6 miliar cara neraka. Kenapa orang-orang kafir disebut orang-orang rugi? Dan kenapa orang-orang mukmin disebut orang beruntung nanti di akhirat? Kalau di dunia rugi dan untung bisa. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi Allah di alam dunia ini memberikan rizki kepada Allah, kepada manusia sesuai dengan kehendak program dia. Baik itu kafir, non muslim, orang dosa. Kalau kata Allah banyak-banyak. Kata Allah kaya-kaya. Tapi maaf di akhirat tidak. Kenapa orang masuk surga, saudara-saudara sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan orang yang sangat beruntung, sangat beruntung. Orang kafir sangat merugi. Karena saya kemarin baca hadisnya. Ternyata kita orang muslim nih punya neraka dan punya surga. Sudah disiapkan neraka kita dan surga kita. Hah? Si Jiping oke, si Jiping. Jiping nama. Presiden naon? Presiden juri. Itu sudah punya surga dan sudah punya neraka. Udah. Ya. Kafir-kafir di Indonesia ini sudah punya surga, sudah punya neraka. Kenapa orang mukmin itu dia sekatakan? Karena begitu dia masuk surga, satu dapat jatah surga pribadi, kedua dapat jatah surga yang Allah akan berikan kepada orang kafir. Ayo. Sedangkan orang kafir masuk neraka dapat jatah neraka daripada dia dan juga dapat jatah neraka dari kita. Tah sia neraka aing jeung sia, surga sia jeung aing. Ulaika humul muflihun. Paling miskin 72 istri. 72 istri. Sekarang mau rencana 2 juga repot. Kata isinya pret, ngomong mulu. Nanti mah 72. 2 ahli dunia dan 70 adalah perempuan surga asri. Bayangkan coba. Maka Rasul SAW mendapatkan jatah perempuan itu sebanyak huruf Al-Quran. Dan nanti kita akan menyaksikan perhelatan yang sangat hebat. Apa? Pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Maryam dan pernikahan Rasulullah dengan Siti Asia. Oh, gitu kan?
Makanya ngaji lah. Aduh. Ya, mudah-mudahan ya kita tetap dikuatkan iman. Tapi kalau sudah ngaji sudah lupa penyakit sebetulnya. Terasa pada sudah deg. Itu kayak bapak begitu. Cek bapak tema goler siap kudu ngajar. Digotong siap tetap kudu ngajar. Sampai begitu bapak mendidiknya. Makanya pernah saya di rumah rojak sambil ngagolek begini aja. Saya kuat. Saya masih alhamdulillah masih kuat dulu. Doain aja ya. Amin. Mudah-mudahan sing panjang umur lah. Ya kalau yang Badung-Badung pondok ujung nggak apa-apa. Takimkan ya.